Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Retno dari kelas 11 IPA 1. Saya dari kelompok 5 tentang masa reformasi 1998 sampai sekarang. Saya kebagian mencari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delaila Majid dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya bertugas mengupload video ke YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Wimuna dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mendapat tugas untuk mengedit video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Zahra Permata. Di sini saya bertugas sebagai pembuat PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejan Delyujar. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Agum, yang kedua Melja, yang ketiga Irfa, yang keempat Linta, dan yang kelima Delaila. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, atau kratos, berarti pemerintah. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisah kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang. 1. Pemilihan umum lebih demokratis. Kedua, partai politik lebih mandiri. Ketiga, pengaturan hak asasi manusia. Keempat, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Kelima, konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Masa demokrasi Pancasila pada era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlangsung pada Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, peran partai politik lebih menonjol dan menjadi napas baru buat Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila dan reformasi. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Keempat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan hasil musyawarah. Keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati. Ketujuh, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 8. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. 9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 10. Penghormatan kepada beragam asas, ciri-ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.